Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Integrated Marketing Communication. Hari ini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai materi environmental, regulatory, dan ethical issues. Bisa di next? Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri Alisa Salma, yang kedua Fatur Rahman, yang ketiga Hana Indonesia Wardah, yang keempat ada Heni Andria, Muhammad Fatih Farhan, Riza Amalia, dan Rosmalina. Bisa di next? Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai environmental atau masalah lingkungan dan pengaruhnya dalam praktik komunikasi pemasaran. Materi ini berhubungan dengan isu-isu lingkungan, peraturan, dan isu etika dalam komunikasi pemasaran. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu lingkungan. Pada dasarnya, untuk pemanfaatan sumber daya dan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia merupakan masalah yang terjadi dalam isu pembangunan lingkungan hidup yang bersifat berkelanjutan atau sustainable development. Permasalahan lingkungan hidup dan penyebabnya yang dihadapi saat ini adalah akibat dari perilaku manusia sendiri yang tidak komit dan konsisten dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan atau sustainable development. Banyak perusahaan yang menanggapi kepedulian terhadap lingkungan ini dengan memperkenalkan produk yang lebih berorientasi kepada lingkungan, serta menjalankan program komunikasi pemasaran yang agresif untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Hal ini juga dikenal dengan nama green marketing. Next. Oke, karena tadi udah disinggung, sekarang kita bahas mengenai green marketing. Green marketing merupakan pemasaran dengan isu lingkungan. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pendidikan yang diiringi dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk hidup dalam alam yang lestari, yang mampu bersinergi dengan arus pembangunan, serta mendorong kembali konsep green marketing muncul ke permukaan. Berdasarkan American Marketing Association atau AMA, terdapat 3 aspek fundamental dari green marketing, yaitu yang pertama dari retailing, yaitu pemasaran produk yang dianggap aman bagi lingkungan. Yang kedua ada social marketing, yaitu pengembangan dan pemasaran produk yang dirancang untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang ketiga ada environment, yaitu upaya perusahaan untuk memproduksi, mempromosikan, mengemas, dan mengklaim kembali produk dengan cara yang peka atau responsif terhadap masalah ekologis. Green marketing memiliki 3 konsep utama, yaitu yang pertama, organisasi melalui aktivitas pemasarannya berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, aktivitas pemasaran dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, aktivitas ini memberikan dampak minimal pada perusahaan lingkungan alam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Next. Di next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Hana. Oke, tadi sudah dijelasin oleh Alisa apa itu green marketing. Nah, sekarang kita mulai bahas tujuan dari green marketing. Jadi tujuan dari green marketing yang pertama ini adalah lebih ke arah komunikasi bahwa perusahaan ini peduli lingkungan hidup. Nah, tahapan ini merupakan tahapan awal bagi perusahaan yang menerapkan konsep green marketing. Nah, yang kedua ada perusahaan mencoba mengubah gaya konsumen dalam mengkonsumsi produk. Misalnya penghematan kertas dengan menggunakan kertas bekas ataupun kertas recycle, atau penghematan air, listrik, penggunaan AC, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah perusahaan berusaha mengubah budaya konsumen ke arah yang lebih peduli lingkungan hidup. Nah, budaya konsumen yang diharapkan adalah kepedulian terhadap lingkungan dalam semua aktivitas tanpa terpengaruh oleh produk perusahaan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya, dalam marketing ini pasti ada periklanan. Nah, di sini ada 3 jenis tema periklanan yang biasa digunakan dalam green advertising. Yang pertama adalah menunjukkan sebuah hubungan antara produk atau jasa dengan lingkungan hidup. Jadi itu lebih ke storytelling. Lalu yang kedua adalah mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan tanpa menyoroti suatu produk atau jasa tertentu. Ini tuh bisa termasuk juga dalam iklan seperti soft selling. Lalu yang ketiga adalah menampilkan citra perusahaan yang terkesan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Boleh di next. Oke. Next kita ke proses green marketing, yaitu yang pertama dengan membuat klaim yang lebih spesifik. Jadi bukan hanya produk ini, bukan cuma ngeklaim bahwa produk ini ramah lingkungan, tapi lebih ke spesifik. Contohnya adalah kantong plastik ini bersifat photodegradable yang akan terdaur ulang dengan sendirinya di bawah terapan matahari dan hujan dalam waktu 2 tahun. Lalu yang kedua adalah membuat klaim yang relevan. Jangan menggunakan klaim lingkungan yang tidak penting dan tidak relevan hanya untuk memberikan kesan bahwa produk ini tuh ramah lingkungan. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang mereka tuh mempromosikan bahwa jus buah olahan mereka ini ramah bagi lingkungan. Pada faktanya
buah itu tidak dapat membahayakan lingkungan. Lalu yang ketiga ada membuat klaim yang didukung oleh bukti yang nyata. Nah, poin ini tuh memiliki makna yang sangat jelas karena sengaja jenis klaim termasuk tentang lingkungan tentu saja termasuk dapat membuktikan secara ilmiah dan dapat dipercaya. Buat next. Oke, dalam saat ini ada 2 poin utama, yaitu faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi pembelian green produk, yang ini ada lingkungan, pengetahuan, sikap, nilai-nilai, kesadaran, dan efektivitas persepsi konsumen. Lalu ada juga faktor-faktor dalam strategi green marketing yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Yang pertama ada environmental awareness, lalu ada green product features, ada green price, dan green promotion. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada komponen internal yang merupakan faktor-faktor penentu dalam penerapan green marketing. Yang pertama ada environmental awareness, yaitu produk yang ramah lingkungan saja itu belum cukup untuk sustainable development, tapi diperlukan juga kesadaran lingkungan dalam kegiatan konsumsi produk, yang mana kita dihimbau untuk menggunakan produk yang tidak mengandung material berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu yang kedua ada green product features, yaitu produk yang mendukung pengembangan berkelanjutan dalam melakukan dasar-dasar pengelolaan produk yang meliputi ada daur ulang, terus dapat digunakan kembali, lalu ada produk efisien, ada kemasan yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu tidak mengandung bahan berbahaya, menggunakan green label, produk organik, pelayanan yang menawarkan atau meminjam produk, serta produk yang telah terverifikasi. Lalu yang ketiga ada green product price, yaitu banyak konsumen yang beranggapan bahwa green produk ini memiliki nilai dan manfaat untuk dirinya dan lingkungan karena berasal dari bahan-bahan alami. Oleh sebab itu, konsumen green produk itu menganggap bahwa uang yang mereka keluarkan itu sebanding dengan manfaat yang akan mereka terima dari produk yang mereka beli. Lalu yang terakhir ada green product promotion and advertising, itu bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dengan mendorong mereka untuk membeli produk ramah lingkungan. Nah, komponen environmental advertisement ini dalam strategi green marketing umumnya mengandung tiga unsur, yaitu iklan itu mengandung pernyataan perusahaan terhadap kepedulian lingkungan. Lalu yang kedua, iklan menggambarkan cara perusahaan dalam merubah prosedur yang menunjukkan kepedulian dan dedikasi perusahaan dalam memperbaiki lingkungan. Dan yang terakhir adalah iklan menggambarkan aksi atau tindakan peduli lingkungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada komponen eksternal perusahaan, di mana selain komponen internal green marketing yang telah disebutkan tadi, ternyata terdapat pula komponen eksternal yang mempengaruhi strategi green marketing pada suatu perusahaan. Dan di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada paying customer paying, yang mana paying customer ini dalam green marketing merujuk kepada siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok konsumen hijau dengan berbagai tingkat kehijauan dan jenis produk yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua di sini ada providers. Providers ini mengacu pada seberapa hijau para pemasok bahan baku, energi, dan peralatan perkantoran. Contohnya itu bagaimana para pemasok kayu memperoleh kayu-kayuan secara legal atau dengan cara ilegal, yang mana mereka akan menyebabkan penggundulan hutan. Nah, yang ketiga ada politicians, mana politicians ini berkaitan dengan seberapa cepat hal ini mampu mendorong pemerintah dalam penyusunan dan pengesahan untuk peraturan mengenai lingkungan, serta seberapa jauh peraturan pemerintah yang akan mempengaruhi perusahaan untuk menjalankan peraturan tersebut. Nah, di sini ada pressure groups juga. Pressure groups ini dalam green marketing merupakan pihak-pihak yang memiliki andil dalam menekan perusahaan untuk menjadi hijau. Nah, pihak yang termasuk dalam pressure groups ini meliputi lembaga konsumen, lembaga hukum organisasi perdagangan, dan juga pemerintah dalam suatu negara. Nah, yang kelima ada problems. Problems ini dimaksud untuk meliputi berbagai macam masalah lingkungan dan masalah sosial, yang mana terkaitannya dalam perusahaan atau dalam suatu atau lebih dalam perusahaan yang memiliki masalah-masalah terkait lingkungan atau masalah sosial. Nah, bisa di next. Nah, di sini juga di sini
terdapat sasaran dari green marketing, yang mana ada 3 sasaran dari green marketing menurut Peter dan teman-temannya. Yang pertama ada green, yang berarti tujuan dari green marketing ini lebih ke arah berkomunikasi bahwa merek atau perusahaan adalah merek yang peduli lingkungan. Yang kedua ada greener, yang mana tujuan dari marketing ini selain berkomersialisasi merek, juga bertujuan untuk mencapai sasaran yang berpengaruh pada lingkungan hidup. Nah, tahap ini mencoba untuk merubah cara konsumen mengkonsumsi produk, kayak misalnya pemakaian kertas biasa menjadi kertas recycle. Dan yang ketiga ada greenness, yang mana pemasar bertujuan untuk merubah budaya konsumen. Dari budaya konsumen ini, mereka memiliki budaya atau kebiasaan yang lebih peduli lingkungan gitu. Bisa di next. Nah, di sini terdapat hambatan dari green marketing, yang mana ada 5 hambatan menurut Ryder dan Aulia. Yang pertama ada cost barriers atau hambatan biaya, berarti dalam menerapkan green marketing ini butuh cukup banyak biaya, termasuk biaya yang mengembangkan green product. Yang kedua ada technical barriers, yaitu kendala teknik, bahwa sampai saat ini masih terdapat masalah dalam penggunaan energi solar yang masih belum ditemukan cara untuk menyimpan energi tersebut. Yang ketiga ada hambatan organisasi atau organizational barriers, yang berarti tidak mudah untuk menanamkan budaya green ini dalam suatu perusahaan. Yang keempat ada complexity dan interrelatedness atau kompleksitas dan keterkaitan, yang mana menjelaskan bahwa sangat sulit dan kompleks untuk berhadapan dengan isu-isu lingkungan karena penyelesaian suatu masalah lingkungan dapat menghasilkan masalah di tempat lain. Dan terakhir ada uncertainties about consumer, yang mana ketidakpastian tentang konsumen. Hal ini berarti pada beberapa perusahaan terdapat kekurangan informasi mengenai konsumen mereka, yang mana sehingga menyebabkan ketidakpastian akan adanya green consumer. Bisa di next. Jadi terdapat contoh penerapan green marketing, yang mana berdasarkan penelitian dari Izani tahun 2021, membandingkan sebuah perusahaan yang mengadopsi green marketing dengan perusahaan yang tidak mengadopsi green marketing. Nah, dipaparkan bahwa hasil dari penelitian tersebut dari segi harga produk yang tidak mengadopsi green marketing lah yang emang lebih jangkau gitu dan mudah ditemui. Namun jika dilihat dari keunggulan produk yang menggunakan green marketing, lebih banyak diminati karena brand tersebut telah mengadopsi program ramah lingkungan, dan juga mulai dari kemasan produknya dan bahan bakunya juga diminati. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada regulatory. Next. Regulasi komunikasi pemasaran. Regulasi yaitu peraturan atau batasan yang harus ditaati. Regulasi penting untuk melindungi konsumen dan kompetitor dari praktik bisnis yang curang, fraudulent, menipu, deceptive, dan tidak jujur, unfair, yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Contoh, larangan direct sales di Cina yang menyebabkan perusahaan direct sales membuka toko. Selanjutnya ada manfaat regulasi. Dalam teori, regulasi diputuskan untuk diberlakukan jika manfaatnya melebihi biaya yang dikeluarkan. Regulasi menawarkan 3 manfaat utama, yaitu pertama, pilihan konsumen atas alternatif yang ada akan lebih baik jika konsumen mendapatkan informasi yang lebih banyak dari pasar. Yang kedua, ketika konsumen mendapatkan informasi dengan lebih baik, maka kualitas produk cenderung mengalami perbaikan sebagai respon atas perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga adalah penurunan harga akibat berkurangnya kekuatan informasi pasar. Regulasi bukannya tidak mahal, perusahaan seringkali harus mengeluarkan cost of complying dari sebuah pemberlakuan regulasi. Boleh di next. Selanjutnya ada regulasi agen federal.
mengenai komunikasi pemasaran. Regulasi pemerintah dibuat oleh tingkat federal dan tingkat negara. Bagian seluruh bentuk komunikasi pemasaran, personal selling, promosi penjualan, iklan, telemarketing, dan lain-lain diatur dengan regulasi. Namun iklan adalah satu area di mana pembuat regulasi amat aktif memberlakukan peraturan hal ini. Posisi iklan sebagai aspek yang paling banyak mendapat perhatian dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama ada regulasi mengenai deceptive advertising. Dalam pengertian luas, konsumen dikatakan tertipu oleh klaim atau kampanye iklan ketika yang pertama, impresi atau kesan yang diberikan klaim atau kampanye tersebut adalah salah. Dengan kata lain, timbul claim-fact discrepancy, ketidaksesuaian antara klaim dengan fakta. Dan yang kedua, klaim atau kampanye yang salah tersebut dipercaya oleh konsumen. Poin penting yang perlu diingat adalah klaim yang salah tersebut bukan berarti bersifat menipu dengan sendirinya. Hanya saja konsumen perlu percaya terlebih dahulu kepada sebuah klaim, baru kemudian dapat tertipu olehnya. Sebuah klaim yang salah tidak akan membahayakan konsumen kecuali jika dipercaya. Dan sebuah klaim yang benar dapat membahayakan jika menimbulkan kepercayaan yang salah. 3 halaman berikut ini memberikan esensi kebijakan penipuan. Yang pertama, misleading. Yang kedua, reasonable customer. Yang ketiga, material. Yang kedua ada regulasi mengenai unfair practice. Unfairness adalah suatu konsep yang tidak jelas. Tidak seperti penipuan, keputusan mengenai unfairness bagi konsumen tidak disadarkan pada argumen tentang fakta, melainkan hanya dihubungkan pada nilai-nilai umum yang berlaku. Unfair melibatkan pertimbangan tentang apakah tindakan tersebut melanggar kebijakan publik yang lama, tak bermodal, tidak etis, menekan atau tidak jujur, dan membahayakan secara substansial bagi konsumen, kompetitor, dan perusahaan lain. Karena alasan yang tidak jelas itulah doktrin unfairness dibatasi penggunaannya oleh FTC. Mahkamah Agung Amerika menyatakan bahwa konsumen seperti halnya perusahaan harus dilindungi oleh praktek perdagangan yang tidak fair. Kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan bisnis dikategorikan sebagai unfair melibatkan pertimbangan tentang apakah tindakan tersebut yang pertama melanggar kebijakan publik yang telah lama berlaku, yang kedua tak bermoral seperti tidak etis, menekan atau tidak jujur. Yang ketiga membahayakan secara substansial bagi konsumen, kompetitor, dan perusahaan lain. Yang ketiga ada informasi mengenai regulasi. Walaupun tujuan utama dari regulasi periklanan adalah untuk melarang praktik deceptif dan unfair, regulasi juga dibutuhkan untuk memberikan informasi pada konsumen tentang apa yang seharusnya tidak mereka terima. Oleh karena itu digunakan corrective advertising, yaitu periklanan yang bersifat korektif. Didasarkan atas premis bahwa sebuah perusahaan yang menyesatkan bagi konsumen harus menggunakan iklan di masa datang untuk memperbaiki impresi deceptif yang telah tercipta dalam benak konsumen. Yang keempat ada regulasi mengenai produk labeling. Food and Drug Administration atau FDA adalah badan federal yang bertanggung jawab mengatur informasi yang dicantumkan pada kemasan produk makanan dan obat. FDA menjadi sangat aktif dan mengatur jenis informasi gizi yang harus muncul pada label makanan, seperti misalnya persyaratan bahwa label harus menyatakan jumlah lemak yang terkandung dalam satu porsi makanan. Dan yang terakhir ada Prescription Drug Advertising. Jika FTC bertanggung jawab untuk mengatur iklan menipu dan tidak adil untuk semua produk, termasuk obat-obat yang tersedia di toko, sedangkan FDA dibebankan dengan mengatur iklan untuk obat resep. FDA mengharuskan pengiklan obat resep untuk menyajikan perspektif yang seimbang. Ketika iklan obat tersebut muncul, selain menggambarkan manfaat produk, mereka juga harus mengidentifikasikan efek samping dan risiko pengguna obat tertentu. Mungkin telah memperhatikan bahwa iklan TV untuk obat DTC menunjukkan betapa indahnya obat dalam mengobati artritis, kadar kolesterol, masalah berat badan, atau masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya, lanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal ethical issue. Boleh di next. Oke, kita mulai dari pengertian apa sih etik atau etik itu sendiri. Jadi etik itu merupakan seperangkat
perilaku yang membedakan antara baik dan buruk gitu. Nah, kalau misalnya kita terapin di marketing sendiri bahwa marketing ethic atau ethical marketing ini di mana kita melakukan pemasaran atau marketing dengan memperhatikan etik atau kode moral yang ada, dan ini bisa kita terapkan atau kita apply dengan menjunjung tinggi empati kepada konsumen, dan kita nerapin nilai empati ini di marketing atau pemasaran yang kita publish gitu. Oke, next. Oke, so kenapa sih etika pemasaran ini penting? Nah, pertama, karena keuntungan jangka panjang. Jadi umumnya pelanggan itu lebih memilih ke perusahaan atau brand yang memang punya empati dan moral atau etik yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan kita atau company kita atau brand kita itu menerapkan kode etik ini dalam pemasaran atau marketing, ini bakal jadi keuntungan untuk company kita karena mostly pelanggan bakal memilih kita gitu untuk jadi brand pilihan mereka. Terus selanjutnya yaitu yang kedua adalah loyalitas pelanggan. Nah, kenapa dibilang demikian? Karena ketika kita menerapkan nilai etika di general, gitu, entah itu dalam pemasaran atau dalam praktik general di company atau brand kita, nah perusahaan ini akan dinilai sebagai perusahaan yang memang menjunjung tinggi etika dan moral gitu, dan masyarakat atau konsumen itu akan cenderung lebih loyal, dan dengan loyalnya pelanggan atau konsumen ini akan mempengaruhi banget ke sustainability atau ke keberlangsungan dari company kita. Terus selanjutnya itu adalah peningkatan kredibilitas. Nah, maksudnya adalah ketika suatu company ini menjadikan etika atau moral itu sebagai landasan dasar untuk praktiknya, maka akan ada image yang berkembang bahwa company atau brand ini tuh sebenarnya memiliki kredibilitas yang tinggi, mereka bisa dipercaya, mereka punya empati yang tinggi nih ke konsumen. Nah, dengan adanya kredibilitas yang tinggi ini juga mempengaruhi ke bagaimana kayak image atau pemikiran konsumen mengenai brand kita. Terus selanjutnya itu tampilan budaya yang kaya. Maksudnya tampilan budaya yang kaya gini, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadikan etika itu sebagai dasar landasan untuk kita marketing atau praktik, pasti kan salah satu poin di nilai etika ini adalah di mana kita harus menghormati semua etnis, ras, jenis kelamin, dan gender, dan lain sebagainya. Dan ketika kita menonjolkan poin bahwa company kita atau brand kita nih menghargai kok apapun latar belakang konsumen, apapun latar belakang dari karyawan kita tuh nggak membeda-bedakan. Nah, ini bisa jadi image bahwa kayak ternyata company kita tuh sangat menghargai diversity atau perbedaan di antara masyarakat gitu. Terus peningkatan nilai merek. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan kredibilitas yang tadi ya. Jadi ketika suatu brand itu punya kredibilitas yang tinggi, maka mereka tuh secara tidak langsung menjadi brand yang eksklusif gitu. Kayak ketika misalnya kita punya brand sepatu gitu, terus kayak karena brand kita tuh menerapkan etika pemasaran gitu di selama marketingnya. Nah, ketika ada konsumen yang nyari sepatu apa yang bagus ya gitu, mereka bisa langsung kayak nge-link ke company sepatu kita, karena kayak mereka rasa company kita tuh punya kredibilitas yang tinggi, bisa dipercaya, terus brandnya eksklusif, maksudnya kayak worth it itu untuk dibeli. Oke, next slide. Oke, di sini ada etika penargetan. Maksudnya di sini adalah mungkin ini membahas lebih mengenai targeting ya. Targeting itu merupakan salah satu poin penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena kan kayak dengan targeting kita bisa tahu nih pasar kita yang mana aja, kita harus bikin pemasaran atau kayak marketing yang mana yang bagaimana untuk menarget calon-calon konsumen kita. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika pentargeting ini. Maksudnya adalah ketika kita melakukan targeting, ada beberapa batasan etik yang harus kita perhatikan. Misalnya ketika kita menargetkan segmen-segmen yang agak sensitif, misalnya ke remaja, karena remaja itu memiliki belum memiliki bagian yang mana pemikiran yang mana yang penting, yang mana yang tidak gitu. Terus habis itu perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita menargetkan pasar atau segmen berdasarkan ekonomi, itu harus diperhatikan bagaimana teknik pemasarannya. Kita harus lebih sensitif terhadap segmen-segmen pasar yang ada yang kita targetkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada masalah etika dalam periklanan. Yang pertama, periklanan tidak benar dan menipu. Jadi bagi sebagian orang Amerika itu berpikir bahwa iklan adalah hal yang tidak benar. Dan tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa iklan kan yang menipu, sehingga konsumen akhirnya merasa dirugikan. Yang kedua, periklanan itu manipulatif. Jadi menurut data saat ini semakin banyak bukti bahwasanya banyaknya perilaku manusia yang tidak dibawa kendali sadar mereka gitu. Tindakan tersebut akhirnya terjadi secara otomatis dan tidak sesuai dengan keadaan kebutuhan kita saat ini. Dan yang ketiga, iklan menyinggung dan berselera buruk. Jadi ada kritikus iklan yang dimana dia ini berpendapat bahwasanya iklan terkadang menghina kecerdasan manusia, vulgar, dan umumnya menyinggung selera banyak konsumen. Terus yang keempat, periklanan menciptakan dan melanggengkan stereotip, di mana iklan ini cenderung menggambarkan kelompok-kelompok tertentu dengan cara yang sangat sempit dan dapat diprediksi. Terus yang kelima, periklanan membujuk orang untuk membeli barang yang tidak benar-benar mereka butuhkan. Nah, hal ini relate banget nih, karena iklan tidak diragukan lagi gitu, akan mempengaruhi selera konsumen dan mendorong orang untuk melakukan pembelian yang seharusnya tidak mereka lakukan. Gitu. Terus yang keenam, yang terakhir, iklan ini memainkan ketakutan dan ketidakamanan orang. Jadi beberapa iklan itu menekankan konsekuensi negatif dari tidak membeli barang tersebut gitu, atau tidak menggunakan produk tersebut. Kayak konsekuensinya seperti ditolak oleh orang lain, gagal menafkahi keluarganya jika seseorang meninggal tanpa pertanggungan asuransi yang layak, dan lain sebagainya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada masalah etika dalam hubungan. Karena publisitas dan periklanan ini kan keduanya merupakan bentuk komunikasi massal ya. Nah, banyak banget nih masalah etika yang sama berlaku dan tidak perlu diulang. Contohnya adalah masalah publisitas negatif. Nah, masalah publisitas negatif ini bisa merugikan perusahaan karena ya mereka memfitnah perusahaan dengan desas-desus yang tidak baik. Terus selanjutnya di sini ada masalah etika dalam penempatan merek. Nah, strategi pemasaran di mana pengiklan akhirnya mempromosikan produk mereka dengan menempatkannya dalam konteks dari media yang dipilih. Misalnya bisa TV, iklan, ataupun di dalam sebuah film gitu. Nah, ini juga termasuk menipu karena ketika koneksi material dan pengesahan dan produk ditempatkan, itu nggak diungkapkan oleh si penempatan merek ini. Terus next slide. Masalah etika dalam kemasan merek. Jadi ada 4 aspek kemasan yang menimbulkan kekhawatiran etik. Yang pertama itu ada informasi label. Jadi informasi label ini merupakan paket yang dapat menyesatkan konsumen dengan memberikan informasi yang berlebihan atau secara tidak etis. Yang kedua ada grafik kemasan. Jadi ketika gambar pada paket bukanlah representasi sebenarnya dari konten produk, misalnya kayak ketika mainan anak-anak itu dibuat agar tampak jauh lebih besar daripada lebih besar paketnya gitu daripada yang sebenarnya. Nah, grafik kemasan ini tuh masuknya ke masalah yang tidak etis. Terus yang ketiga ada keamanan kemasan. Jadi masalah kemasan yang tidak aman ini tuh diperburuk ketika kemasan tidak tahan rusak dan mengandung produk berbahaya yang berbahaya bagi anak-anak. Terus yang keempat, implikasi lingkungan kemasan. Ketika informasi kemasan menyiratkan manfaat lingkungan yang tidak dapat disampaikan, nah itu mungkin menjadi suatu hal tanda tanya yang menyesatkan dan tidak etis. Nah, penamaan merek terkait dengan etika pengemasan, jadi ketika seorang pemasar memilih nama merek nih yang menyiratkan merek tersebut memiliki suatu fitur, nah namun pada faktanya dia ini nggak punya fitur tersebut gitu. Nah, pelanggaran etika lainnya dapat terjadi ketika perusahaan meminjam atau mencuri nama merek dari merek yang lebih dikenal dan mapan. Nah, hal ini tentu bukan hanya tidak etis, tetapi juga dapat ilegal gitu menurut Undang-Undang Merek Dagang. Next. Masalah etika dalam penjualan promosi. Jadi promosi penjualan yang berorientasi pada konsumen itu tidak etis ketika promotor penjualan menjanjikan hadiah atas perilaku yang mereka tidak pernah sampaikan. Misalnya, gagal mengirim item premium gratis atau cek rabat. Terus ada juga kayak undian konteks berpotensi tidak etis ketika konsumennya tuh percaya peluang mereka untuk menang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Terus selanjutnya ada masalah etika dalam
pemasaran online dan media sosial. Nah, di sini banyak masalah etika muncul ketika menggunakan pemasaran online dan media sosial sebagai pilihan markom. Salah satunya masalah privasi yang patut untuk diperhatikan. Karena zaman sekarang tuh banyak banget pemasar online yang dapat mengumpulkan sejumlah besar informasi tentang karakteristik pribadi, sehingga mudah gitu untuk melanggar hak privasi individu dengan menjual informasi rahasia. Nah, pelanggaran lainnya adalah menyertakan testimonial positif dari pelanggan palsu. Nah, ini biasanya masuk ke dalam praktik blogging, yakni ketika pebisnis itu membayar individu untuk menulis blog yang memberikan ulasan positif tentang produk perusahaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada meningkatkan pemasaran etis komunikasi. Di sini ada dua nilai inti yang akan sangat membantu meningkatkan perilaku etis, di mana di sini yang pertama memperlakukan pelanggan dengan hormat, perhatian, dan kejujuran dengan cara yang sama, seperti mereka itu mau diperlakuin atau gimana caranya mereka itu pengen keluarganya itu diperlakuin gitu. Dan yang kedua di sini memperlakukan lingkungan seolah-olah itu adalah milik Anda sendiri. Di sini kesimpulannya adalah pemanfaatan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan manusia merupakan masalah yang terjadi dalam isu pembangunan lingkungan yang sifatnya itu berkelanjutan, sehingga muncul green product buat ngejaga lingkungan gitu. Dan penerapan komponen green marketing itu punya peran penting, yaitu buat ngalihin perilaku konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan untuk mengurangi efek samping gitu. Regulasinya penting karena untuk melindungi konsumen dan juga kompetitor dari praktik bisnis yang curang, penipu, dan tidak jujur. Dan kesimpulan juga di sini etika merupakan prinsip atau nilai moral yang umumnya mengatur perilaku suatu kelompok atau individu. Nah, di sini berhubungan juga sama moral karena moral itu merupakan aturan yang dikembangin sama orang karena norma dan nilai budayanya juga digambarkan sebagai perilaku baik atau buruk. Nah, pemasaran etis itu penting karena buat keseluruhan pertumbuhan dan perkembangan organisasi dari waktu ke waktu, dan kalau semua perusahaan itu punya etis, nah akan terbentuk budaya nih yang melarang praktis nggak etisnya yang menguntungkan perusahaan dan konsumen. Nah, pentingnya etika dan perusahaan umumnya ditemukan dalam keuntungan jangka panjang, loyalitas pelanggan, peningkatan kredibilitas, keterampilan budaya yang kaya, dan peningkatan nilai merek. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.